Namaku Rian. Aku tinggal di sebuah desa kecil di lereng Gunung Merapi, Jawa Tengah. Suasananya tenang, udaranya adem, dan tiap pagi selalu diselimuti kabut tipis yang bikin desa ini kelihatan kayak lukisan. Tapi di balik keindahan itu, ada satu hal yang bikin semua orang di sini selalu waspada, malam Jumat Kliwon. Buat orang luar, malam itu mungkin cuma malam biasa. Tapi di desa kami, malam Jumat Kliwon dianggap malam paling keramat. Warga di sini percaya, itu saat di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib paling tipis. Segala macam makhluk halus, arwah penasaran, bahkan yang disebut makhluk buangan, katanya suka keluar berkeliaran. Dan ada satu sosok yang paling ditakuti, kepala guling. Namanya emang aneh, aku juga pertama kali dengar sempat ketawa kecil. Tapi setelah dengar ceritanya, rasa ketawa itu langsung hilang. Menurut cerita orang-orang tua di desa, kepala guling itu wujudnya kepala manusia, melayang tanpa badan. Dari lehernya menjuntai usus-usus panjang, kadang masih tetesan darahnya kelihatan. Rambutnya panjang, awut-awutan, dan matanya merah menyala kayak bara api. Dia munculnya suka tiba-tiba, melayang di udara dengan suara mendengung pelan yang bikin merinding. Katanya, kalau kamu lihat langsung sosok itu, kamu harus pura-pura nggak lihat. Jangan lari, jangan teriak, cukup diam dan tutup mata. Karena begitu kamu panik, dia bakal ngikutin kamu pulang, bahkan masuk ke rumahmu. Awalnya aku pikir itu cuma cerita buat nakut-nakutin anak-anak biar nggak keluar malam. Sampai akhirnya malam itu datang, dan aku ngalamin sendiri sesuatu yang sampai sekarang masih kebayang tiap kali aku merem. Malam itu malam Jumat Kliwon. Aku sama temanku, Bayu, baru aja pulang dari kerja bakti di masjid. Karena masih pengen nongkrong, kita mutusin buat duduk-duduk sebentar di warung kopi belakang desa. Warungnya kecil, cuma ada 2 meja kayu panjang dan bangku panjang yang udah agak reyot. Tapi suasananya enak, apalagi ada pohon pisang dan bambu di belakangnya yang bikin angin sepoi-sepoi terus terasa. Ibu warung udah nutup dari jam 10, tapi kami udah izin sebelumnya buat nongkrong di situ sebentar. Katanya, asal jangan berisik dan jangan lebih dari jam 12 malam. Aku sama Bayu duduk sambil ngerokok, ngobrolin hal-hal nggak penting. Kadang ketawa kecil, kadang diem sambil dengar suara jangkrik. Jam udah nunjukin pukul 23.28 saat Bayu tiba-tiba diem dan ngelirik ke arah kebun pisang di samping warung. Mukanya berubah, serius, agak pucat. "Yan, lu denger nggak suara aneh?" Tanyanya pelan, nadanya kayak orang nahan napas. Aku sempat ngira dia bercanda, tapi waktu aku ikut diem dan pasang telinga, aku juga dengar. Ada suara, semacam ngiting, pelan, kayak suara kabel listrik korslet, tapi lebih dalam dan berat. Suaranya datang dari arah kebun yang gelap gulita. Lampu di warung cuma satu, redup, dan nggak cukup buat nyorot sampai ke dalam kebun. Kami berdua saling tatap, nahan napas. Suaranya makin lama makin jelas, kayak makin dekat. Aku berdiri pelan-pelan, Bayu juga. Kami melangkah pelan ke ujung warung, ngintip ke arah sumber suara. Lalu aku lihat sesuatu. Cahaya merah, kecil, mengambang di antara batang-batang pisang. Awalnya kupikir itu korek api atau senter, tapi cahaya itu nggak berkedip. Warnanya merah pekat. Makin lama, cahaya itu naik sedikit, lalu mulai bergerak mendekat ke arah kami, pelan, tapi pasti. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Bayu mundur 1 langkah. Aku tarik napas dalam, berharap itu cuma mata binatang atau semacamnya. Tapi begitu cahaya itu sampai ke tepi kebun dan keluar dari bayangan pohon, aku langsung tahu, ini bukan binatang. Itu, kepala manusia, melayang di udara, tanpa badan. Rambut panjangnya berkibar pelan kena angin, lidahnya menjulur, dan bola matanya melotot. Dari lehernya, usus menggantung panjang, basah, bergoyang-goyang kayak cacing raksasa. Matanya nyala merah, tajam, dan kayak ngelihatin kami langsung. Aku beku, nggak bisa gerak, tapi Bayu teriak, "Lari Yan!" Dan langsung kabur lari ke arah jalan tanah. Otakku kosong, refleks ikut lari. Tapi baru beberapa langkah, aku dengar suara mendengung itu makin keras dan jelas. Seolah makhluk itu ikut melayang di belakang kami. Bayu lari lebih dulu, aku di belakangnya. Kami nerobos jalan setapak sempit yang cuma cukup buat 1 orang, diapit semak belukar tinggi. Kaki kena duri, celana sobek,
tapi aku nggak peduli. Di belakang kami, suara itu terus ngikutin. Mendengung, lalu sesekali terdengar suara gaah, kayak makhluk yang kesakitan atau marah. Sampai di pertigaan jalan dekat rumah warga, Bayu langsung lompat pagar kecil dan masuk ke halaman rumah kosong yang udah lama nggak ditempati. Aku ikutan, napas ngos-ngosan, keringat dingin ngucur dari pelipis. Kami ngumpet di balik tembok rumah itu, nunduk, napas tertahan. Beberapa menit kami diem, nggak berani bicara, hanya bunyi jangkrik dan detak jantung yang kedengeran. Aku ngintip pelan ke arah jalan setapak yang tadi kami lewatin. Gelap, kosong, tapi suara itu masih ada. Samar, kayak terbang melayang di atas kepala kami. Bayu nunduk, matanya merem, mulutnya komat kamit, baca doa. Aku ikut-ikutan, meskipun bacaannya belepotan. Tanganku gemetar, rasanya dingin banget, kayak ada kabut dingin meresap ke tulang. Sekitar 5 menit kemudian, semuanya hening. Sunyi, suara itu hilang. Aku berani nafas lebih lega. Tapi rasa takutnya belum hilang. Kami mutusin buat nginep di rumah kosong itu sampai subuh. Nggak ada sinyal, HP lowbat, dan kami nggak berani balik ke rumah masing-masing. Besok paginya, waktu matahari udah mulai muncul, kami baru jalan pulang. Bayu lebih banyak diam, wajahnya pucat. Aku pun nggak banyak ngomong. Tapi yang jelas, mulai hari itu, aku percaya. Kepala guling itu nyata, bukan dongeng, bukan cuma cerita iseng orang tua. Dan yang paling menyeramkan adalah, aku yakin dia lihat wajah kami berdua. Dan mungkin, dia belum selesai sama kami. Setelah kejadian malam Jumat Kliwon itu, aku kira semuanya bakal balik normal. Aku dan Bayu sepakat buat nggak ngomongin lagi soal kepala melayang yang kami lihat di warung. Kami saling anggap itu cuma halusinasi atau mungkin mimpi buruk bareng. Tapi semakin kami berusaha melupakan, semakin banyak hal aneh yang terjadi. Bayu mulai jarang keluar rumah. Dia yang biasanya cerewet dan suka bercanda, tiba-tiba jadi pendiam. Wajahnya pucat, matanya kayak kosong, dan tubuhnya kelihatan lemas kayak orang kurang tidur. Aku sempat mampir ke rumahnya siang hari, ngajak dia main atau sekadar nongkrong, tapi dia cuma duduk di kursi bambu, tatapannya kosong ke arah halaman. Ibu bilang, Bayu panas setiap malam Jumat. Badannya demam, tapi dingin kayak es. Keringetan tapi meriang. Kadang dia bangun tidur sambil teriak-teriak, bilang ada yang narik kakinya dari bawah tempat tidur, kata ibu Bayu waktu ngobrol sama ibuku di teras. Aku diam-diam nguping dari balik pintu. Ibu Bayu suaranya gemetar. Saya bawa ke dokter, katanya sehat. Tapi tiap malam Jumat, dia selalu begitu. Ibuku sempat menoleh ke arahku waktu itu dan bilang, Rian, kamu masih ingat kejadian waktu itu di warung? Iya. Aku cuma bisa angguk pelan. Tapi aku nggak cerita kalau di rumahku sendiri mulai muncul kejadian yang sama-sama aneh. Malam pertama setelah kejadian itu, aku dengar suara benda jatuh dari kamar. Kukira tikus atau kucing, tapi pas aku nyalain lampu dan masuk kamar, aku lihat guling jatuh di lantai. Padahal, aku yakin 100% aku nggak punya guling. Aku bahkan tidur pakai bantal aja, karena dari kecil nggak suka pakai guling. Tapi yang aneh, guling itu kelihatan lama, warna putihnya udah kusam, kayak udah bertahun-tahun dipakai. Aku buang guling itu keluar kamar dan coba tidur lagi, pura-pura semuanya baik-baik aja. Tapi malam-malam berikutnya, suara itu muncul lagi. Suara benda menggelinding pelan di lantai kayu. Kadang dari arah lorong rumah, kadang dari balik lemari. Suaranya khas, kayak suara guling jatuh lalu pelan-pelan bergerak sendiri. Aku sampai mikir, jangan-jangan aku lagi diganggu sama tikus raksasa. Tapi setiap aku cek, nggak ada apa-apa. Cuma dingin yang makin menusuk. Sampai akhirnya malam Jumat berikutnya datang. Aku udah niat nggak mau tidur malam itu. Kupasang lampu kamar paling terang, kusetel lagu lewat HP biar suasana nggak sepi. Tapi sekitar jam 12 malam, listrik mati. Bener-bener mati total. Rumah jadi gelap, cuma lampu emergensi kecil di dapur yang nyala redup. HP juga udah lowbat. Aku mulai panik. Keringat dingin ngucur, padahal udara di luar makin dingin kayak kabut tebal turun dari Merapi. Aku tiduran sambil nutupin diri pakai selimut, mencoba tenang. Tapi tiba-tiba jendela kamarku bunyi. Krek, krek, kayak ada yang nyongkel dari luar. Aku duduk pelan, nahan napas.
Jendela itu memang agak longgar, tapi biasanya nggak bakal kebuka sendiri. Angin dari luar mulai masuk, dinginnya luar biasa. Aku beranikan diri ngintip sedikit, dan disitulah aku lihat dia. Kepala itu, sama persis kayak yang kami lihat di warung. Rambutnya panjang, kusut, menggantung ke bawah. Matanya merah menyala, tajam menatap ke arahku. Lidahnya menjulur panjang, ususnya bergoyang pelan di bawah leher yang buntung. Dia melayang diam di luar jendela, sekitar 1 meter dari kaca. Lalu, dia senyum. Senyum yang bikin seluruh tubuhku langsung kaku. Senyum yang nggak punya rasa, tapi penuh dengan niat jahat. Aku pengen teriak, pengen lari, tapi badan ini rasanya nggak bisa digerakkan. Suaraku hilang, mulutku terbuka tapi nggak ada suara keluar. Dan tiba-tiba, BRAAAK, jendela terbuka lebar. Angin dingin masuk bersamaan dengan sosok kepala itu yang langsung terbang ke dalam kamar. Dia berputar cepat di langit-langit sambil mengeluarkan suara seperti dengungan keras bercampur bisikan. Aku menutup mata, tapi tetap bisa merasakan kehadirannya. Angin yang berputar, bau amis yang makin tajam, dan suara berat yang berbisik tepat di telingaku. "Kamu lari, sekarang aku ikut kamu." Kalimat itu keluar dari mulut kepala itu. Suaranya berat, seperti suara dari dalam sumur. Nafasnya berbau darah, tajam menusuk hidung. Aku gemetar, jantung berdegup kencang sampai sakit rasanya. Kepalaku pening, seperti mau pingsan. Tapi aku paksa tetap sadar. Kepala itu lalu melayang turun mendekati wajahku. Matanya tepat sejajar dengan mataku. Rasanya seperti ditatap oleh kematian sendiri. Perlahan, dia membuka mulut lebih lebar, dan lidahnya keluar makin panjang. Aku mencoba berteriak, mencoba bangkit, tapi kaki dan tangan seolah bukan milikku lagi. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka keras. Ibuku berdiri di ambang pintu dengan wajah panik, membawa lilin kecil. Cahaya lilin menyinari ruangan yang kini terasa penuh asap. Dalam sekejap, kepala itu menghilang, lenyap ke sudut bayangan seolah larut dalam kegelapan. Aku langsung jatuh terduduk di lantai sambil terengah-engah. Nafasku berat, tubuhku basah oleh keringat dingin. Ibuku memelukku erat, lalu tanpa banyak tanya, dia mengambil segelas air putih yang sudah didoakan dan menyuruhku meminumnya. Malam itu aku tidur di kamar orang tuaku, dengan lilin menyala sepanjang malam. Ibuku nggak bilang apa-apa, tapi dari raut wajahnya, aku tahu dia juga lihat sesuatu di kamarku tadi. Besok paginya, aku tanya langsung, "Bu, tadi itu, ibu lihat nggak?" Ibu cuma bilang pelan, "Kamu jangan pernah lari lagi. Kalau dia muncul, hadapi, jangan panik. Dia, itu makhluk yang suka sama rasa takut. Kalau kamu lari, dia bakal ngikut." Aku nggak bisa jawab. Yang ada di pikiranku cuma satu hal, makhluk itu sekarang tahu di mana aku tinggal. Dan aku tahu, ini belum berakhir. Besok paginya, dengan mata yang masih berat karena semalaman hampir tak tidur, aku mutusin buat cerita ke Pak Lik. Dia itu saudara ayahku yang paling tua, tinggal di ujung desa dekat kebun salak. Dari dulu, warga sering minta tolong ke dia kalau ada gangguan makhluk halus atau hal-hal yang aneh-aneh. Aku nggak langsung bilang soal kepala guling, aku cuma tanya, "Pak Lik, kalau orang abis lihat makhluk aneh, terus makhluk itu kayak ngikutin sampai ke rumah, itu bisa apa?" "Ya." Pak Lik waktu itu lagi duduk di bangku bambu sambil ngelinting rokok, ngelirik aku dari balik kacamata tebalnya. Nggak langsung jawab, cuma senyum kecil lalu ngangguk pelan. "Kamu sama si Bayu semalam lihat dia?" "Iya." Katanya tenang, seolah dia udah tahu semuanya. Aku langsung bengong. Belum sempat aku jawab, dia lanjutin, "Kepala guling itu bukan hantu sembarangan. Dulu dia manusia, dukun wanita. Waktu hidup, dia dikenal suka main ilmu hitam, tapi juga dikenal kejam. Banyak orang bilang dia suka bikin orang celaka kalau ditolak bantuannya. Sampai akhirnya, warga desa sebelah marah karena banyak anak kecil hilang tiba-tiba. Mereka bakar gubuknya di hutan kecil dekat lereng Merapi." Napas Pak Lik terdengar berat saat ngomong bagian itu. Tapi yang kebakar cuma tubuhnya. Waktu mereka buka pintu, badannya gosong, tapi kepalanya nggak ada. Nggak pernah ditemukan. Sejak saat itu, tiap malam Jumat Kliwon, banyak yang ngaku lihat kepala melayang, dengan usus menggantung dan mata menyala merah. Aku duduk diam, merinding dari kepala sampai kaki. Bayu yang ikut dengar cerita itu duduk kaku di sebelahku, mukanya pucat.
Pak Lik nyalain rokok, hisapnya dalam-dalam, lalu buang asap ke arah angin. Makhluk itu nyari orang yang takut. Takut itu aroma yang disukai mereka. Kalian berdua lari waktu lihat dia. Itu sebabnya sekarang dia ngikut. Setelah diam beberapa detik, Pak Lik berdiri dan bilang, kita harus bawa kalian ke tempat asalnya. Kuburan tua di balik pohon beringin. Tempat yang udah lama dilarang dikunjungi. Di sanalah jasad si dukun dikubur setengah badan. Tubuhnya dimakamkan, tapi kepalanya hilang. Mungkin dia nggak tenang karena belum utuh. Kita harus balikin dia ke tempatnya, lewat doa dan sesajen. Sore itu, kami mulai siapin semua yang dibutuhkan. Pak Lik minta bunga 7 rupa, kemenyan, kendi berisi air sungai, dan seikat daun kelor. Semua dikumpulkan dalam satu nampan kecil dari bambu. Aku dan Bayu diminta puasa dari jam 12 siang sampai maghrib, katanya biar tubuh bersih dari energi negatif. Aku menurut, meskipun perut lapar bukan main. Menjelang malam, angin mulai kencang. Langit mendung, bulan tertutup awan tebal. Desa kami jadi lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara jangkrik pun seperti hilang. Kami bertiga berjalan pelan melewati jalan setapak di belakang kebun salak, menembus semak dan akar pohon yang berserakan. Di tengah hutan kecil itu, berdiri pohon beringin besar yang batangnya melingkar seperti ular tua. Di baliknya, tanah lapang kecil dipenuhi batu-batu nisan tua, banyak di antaranya udah roboh dan ditutupi lumut. Awas, jangan nginjak tanah di tengah lingkaran batu, bisik Pak Lik. Itu tempat dia dikubur. Aku mengangguk pelan. Di tengah area itu, ada gundukan kecil yang ditandai dengan batu nisan tanpa nama. Di sanalah, katanya, jasad si dukun dikubur bertahun-tahun lalu. Pak Lik mulai menyalakan kemenyan. Asap putih naik ke udara, mengambang dan mengisi area itu dengan bau khas yang kuat. Ia mulai membaca doa pelan-pelan, mulutnya komat-kamit dalam bahasa Jawa halus yang aku nggak sepenuhnya mengerti. Bayu berdiri. Di sebelahku, badannya gemetar, tangannya dingin. Aku juga ngerasa jantungku berdetak makin cepat, entah karena takut atau karena firasat buruk. Tiba-tiba angin bertiup kencang, seolah semua pohon di sekitar ikut bergerak. Daun-daun beterbangan, dan dari bawah tanah, muncul suara lirih, seperti suara bisikan. Awalnya pelan, lalu makin jelas. Kembalikan, tubuhku, suaranya serak, seperti suara orang tua yang lama tak bicara. Bayu langsung jatuh terduduk, wajahnya pucat, matanya mendelik. Lalu tubuhnya ambruk. Pak Lik nggak berhenti membaca doa. Dia terus berucap, semakin keras, dan melemparkan bunga 7 rupa ke arah tanah di depan kami. Tanah itu mulai merekah pelan-pelan, muncul asap putih dari retakannya. Lalu, dari dalam tanah itu, naik perlahan sebuah kepala. Rambut panjangnya kusut, matanya merah menyala, dan usus-usus tergantung dari leher buntungnya. Kepala itu melayang, perlahan mendekat ke arah kami, seperti diseret oleh angin yang berputar. Aku ingin lari, tapi kakiku kaku. Napasku sesak. Kepala itu berhenti tepat di atas Bayu yang masih pingsan. Mulutnya terbuka, lidah panjangnya menjulur, dan dari mulut itu keluar suara lagi, lebih jelas dari sebelumnya, tubuhku. Kembalikan, Pak Lik berteriak, dengan nama Gusti Allah, kembali kau ke tempatmu. Lalu dengan cepat, ia siramkan air kendi ke tanah yang merekah dan melemparkan daun kelor ke arah kepala melayang itu. Seketika, terdengar suara jeritan panjang, memekakkan telinga, tajam, seperti campuran tangisan dan teriakan kesakitan. Tanah yang merekah kembali menutup dengan cepat, asap menghilang, dan kepala itu lenyap. Hening kembali menyelimuti kuburan tua itu, hanya suara napas kami bertiga yang terdengar. Bayu mulai sadar perlahan, matanya berkedip lemah, lalu dia duduk sambil menahan kepala. Apa yang barusan? Tanyanya pelan. Aku nggak bisa jawab. Pak Lik hanya menarik napas panjang dan berkata, kita berhasil. Tapi jangan pernah datang ke sini lagi. Malam itu kami pulang dengan tubuh lelah dan pikiran kosong. Tapi ada rasa lega, seolah beban yang menempel di punggung kami selama ini sudah pergi. Bayu kembali seperti semula keesokan harinya. Wajahnya cerah, tubuhnya nggak lagi demam setiap malam Jumat. Dia bahkan bisa ketawa lagi, meskipun matanya masih menyimpan sisa ketakutan. Di rumahku, suara guling jatuh yang sempat sering muncul, hilang begitu saja. Tidak ada lagi suara benda menggelinding, tidak ada lagi bau amis, tidak ada lagi jendela terbuka tengah malam. Semua kembali tenang.
Tapi sejak malam itu, aku selalu tidur dengan lampu menyala, khususnya setiap malam Jumat Kliwon. Bukan karena penakut, tapi karena aku tahu, ada hal-hal yang nggak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, KOMEN, dan subscribe, ya. Karena masih banyak cerita horor fiksi lainnya yang siap bikin malam kalian nggak tenang.